Terima kasih, selamat pagi semua. Semoga apa yang saya bincangkan dapat berguna baik di semua tempat ya. Pagi hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Saya mau cerita tentang Allah kita. Allah itu sangat baik sekali. Tapi kadangkala kita tidak sadar sama Tuhan ataupun kita diri kita sendiri. Kita sibuk dengan diri kita sehingga kita sedang meninggalkan Allah kita. Dan bagaimana respon Allah terhadap umatnya ataupun kepada kita. Mari saudaraku, kita lihat berikut ini. Saya beri judul betapa baiknya Dia, atau betapa baiknya Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, masihkah merasa kebaikan, masih merasakankah kita akan kebaikan-kebaikannya Tuhan? Boleh kita jawab dengan jujur, apakah kita sekarang bagaimana dengan Tuhan? Sebagian orang yang tidak bisa menikmati Allah sendiri karena dia mungkin terlalu sibuk atau bermasalah dengan hubungan dengan Tuhannya ya. Saudaraku, coba mari kita melihat apa yang sedang terjadi dengan saudara dan saya, keluarga kita, dengan yang ada di sekitar kita, ataupun siapapun, atau anak PA kita, atau gereja kita, komunitas kita, satelit kita boleh coba mereview keberadaan. Apakah kita masih merasakan kebaikan-kebaikannya Tuhan? Ataukah sepertinya kita merasa sudah ditinggalkan oleh Tuhan? Setiap orang punya respon yang berbeda sendiri ya. Sekarang saya mau menceritakan tentang perbuatan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Saudara bisa baca di Nehemia 9. Saya ini bicaranya tentang kitab Nehemia ya. Seluruhnya kalau bisa dibaca, tapi panjang sekali, jadi saya mau ambil cuplik-cuplik tapi menjadikan itu semacam gambarannya tentang bangsa Israel dengan Allahnya yang sedang kacau balau. Nehemia 9 ayat 10 berkata, engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Fir'aun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya. Karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian, engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi mengejar-mengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka. Ini gambaran tentang bagaimana Allah serius sekali dengan bangsa pilihannya. Allah pun serius dengan kita umat Tuhan di gereja, di revival, dan saudara yang ada di luar kota, yang di Semarang atau di luar kota. Jadi ini adalah pengalaman menakjubkan yang dilakukan Allah bagi umat pilihannya. Allah sangat bertanggung jawab atas bangsa pilihan. Itu juga yang dilakukan oleh Allah kita di dalam Yesus Kristus. Ia sangat bertanggung jawab atas kita sebagai umat pilihannya. Saudara bisakah saudara menceritakan bagaimana pengalaman Tuhan atas gereja Tuhan, atas kita sendiri, seperti tadi lah di Nehemia 9 tadi. Tuhan Allah itu tidak mau membiarkan kita binasa. Tuhan Allah tidak mau membiarkan bangsa Israel dibinasakan. Yesus menjadi perantara kita, saudara, dengan Allah Bapa untuk menjawab doa-doa kita ini. Sekarang saya mau melanjutkan ceritanya tentang Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Walaupun bangsa ini tegar tengkuk, Allah juga mengasihi kita umat Tuhan walaupun kita suka jatuh dalam dosa,
kita suka tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetapi ternyata Allah sangat baik buat gereja kita. Ini Nehemia 9 ayat 16 sampai 18 berkata gini, tetapi mereka, nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan bersih tegang leher dan tidak patuh pada perintah-perintah. Jadi orang Israel yang mengalami kebaikan Tuhan ternyata setelah hidup berjalan, mereka bertindak angkuh. Ayat 17, mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bertegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir, dan berbuat nista yang besar, Allahnya tetap sayang sama kita. Itu pun yang kita alami sekarang, Allah tetap mengasihi jemaat Tuhan di mana kita beribadah, di mana kita berjemaat lokal, di mana kita sekarang berdoa bersama. Kita punya masalah-masalah lagi dengan kehidupan kita. Kadang-kala kita masih seperti dahulu, bertindak angkuh, tidak patuh. Ya. Tapi Tuhan Allah tetap sudi mengampuni kita, mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dia tetap dengar doa-doa kita ya. Jadi saudaraku, di sini cerita tentang kita bisa melihat bagaimana keangkuhan bangsa pilihannya untuk meninggalkan pembebas. Melupakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dikasih roti, dikasih semua kebutuhannya. Dipelihara walaupun harus melalui padang gurun. Allahnya tetap baik. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita seperti bangsa pilihan Tuhan juga yang meninggalkan dia karena kita sibuk dengan keberadaan kita, karena kurang itu, kurang ini, kita nggak sempat lagi beribadah dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita susah sekali untuk berdoa bersama dan banyak hal. Apakah kita sudah tidak percaya lagi akan pekerjaan ajaibnya? Nah, kita lihat apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa yang keras kepala ini. Allah itu tidak mempunyai rencana untuk menghancurkan bangsa pilihannya. Allah tidak punya rencana untuk menghancurkan kita sebagai umat Tuhan. Oleh karenanya kita mari sama-sama kita berdoa, datang kepada Tuhan, sujud, tersungkur di bawah kakinya, memuji dan menyembah. Di ayat 19 dan 20 berkata, ini yang terjadi saudara. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau utahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dah. Jadi saudaraku, apa yang terjadi di bangsa Israel, itu pun kita bisa alami. Kita juga alami sebenarnya. Jadi jangan takut, kita punya Allah yang tidak meninggalkan kita. Dia besar sekali kasih sayang. Jadi pergumulan saudara, mungkin orang di sekitar saudara tidak terlalu peduli, mungkin hamba-hamba Tuhan terlalu sibuk dengan dirinya, tenang. Allahnya tidak pernah sibuk dengan dirinya. Dia sibuk dengan saudara. Dia tetap tiangnya, ada tiang awannya atau tiang apinya. Allah tetap sayang kepada bangsa pilihannya. Sebenarnya dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia sangat bertanggung jawab atas hidup kita, atas hidup anak-anak kita, atas hidup rumah tangga kita.
atas kesehatan kita, atas kebutuhan keuangan kita, atas sandang pangan kita, semuanya. Dan ia juga yang selalu mendengar doa-doa kita. Makanya ayo semua jemaat Tuhan, jangan malas berdoa. Kita tetap ditunggu oleh Tuhan setiap pagi 4:30 kita sepakat, kita berdoa sama-sama. Seluruh satelit, yuk kita sama-sama berdoa. Jangan lihat satelitnya, kita lihat kita adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Semua saya undang, satelit yang ada dimanapun dia berada. Kita sama-sama, hai gembala-gembala sidang, jangan sampai jemaatmu tidak berdoa. Ayo kita. Dia telah memberikan Roh Kudus atas kita untuk mengajar kita, membantu kita berdoa kepada. Luar biasa, Allah kita sangat baiknya dia. Nehemia sekarang, cerita tadi di Nehemia 9 adalah mengajak bangsa Israel untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah. Mereka telah dibuang ke daerah yang ke daerah jajahan. Tapi Allah tetap sayang. Hamba Tuhannya mengajak. Gereja Tuhan sekarang mengajak kepada kita untuk kita kembali hanya kepada Tuhan. Yang sudah malas-malas kita ajak, yuk kita berdoa bersama, beribadah bersama. Kita sanjung dia, kita tinggikan dia di mana kita beribadah. Di Nehemia 9 ke atas kita baca sini. Ayat 3 dan 5. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian dari daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan. Dan berkatalah Yesua, Kadmil, Bani, dan Hasabneya, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petahya, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Mari kita sekarang doa bersama dengan semangat yang dari Tuhan. Kita ucapkan pengakuan dan sujud sembah kita kepada Tuhan Allah kita. Dia senang mendengar di doa pagi ini. Saya ajak sekali lagi seluruh gembala sidang. Kita ajak jemaat yang Tuhan percayakan di mana kita beribadah. Berdoa bersama. Di dalam doa sana ada persekutuan yang luar biasa. Kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan bersama-sama gereja. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Mari saudara kita berdoa.